Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi rumah duka dari Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia pada insiden unjuk rasa pada hari Kamis malam kemarin. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Puan Maharani. Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan, apa yang kemudian tadi disampaikan? Ya, alhamdulillah, baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada Gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga, tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan juga membutuhkan untuk ada kendaraan. Kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita pecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Kita semua rakyat Indonesia, kita bangun bangsa ini bersama-sama dengan gotong royong. Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Mbak, langkah DPR ke depan seperti apa, Mbak? Melihat kemarin kan publik cukup bergejolak di ulang tahun DPR sendiri. Ya, Upaya penenangan publik ini seperti apa, Mbak? Pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini ke depan. Artinya ke depan ini akan ada perbaikan khususnya dalam pola komunikasi yang disampaikan oleh DPR, Mbak Puan? Ya, kita evaluasi bersama. Mbak Puan salah satu yang memicu gejolak publik. Pemirsa, 4 orang staf dan pekerja DPRD Kota Makassar meninggal dunia akibat kebakaran gedung DPRD Makassar. Keempat korban terjebak dalam kebakaran saat menghadiri rapat paripurna. Perempuan
4 orang meninggal dunia dan 5 orang terluka akibat kericuhan aksi massa di Makassar, Sulawesi Selatan. Para korban tewas dan luka telah dievakuasi ke 3 rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga korban histeris mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia. Sebagian di antaranya jatuh pingsan. Unjuk rasa di kantor DPRD Makassar. Kemudian selanjutnya kami akan memberikan pelayanan kepada korban-korban, apakah itu korban hidup atau korban mati, untuk dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Terima kasih. Adapun korban meninggal merupakan staf DPRD Makassar, anggota Satpol PP, dan staf Kecamatan Ujung Tanah. Mereka terjebak dalam kebakaran. Sebelumnya, massa membakar gedung DPRD Makassar saat aksi demonstrasi Jumat malam. Puluhan kendaraan juga hangus terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ayu News melaporkan. Ke tempat. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta akan menyampaikan keterangan terkini terkait dengan situasi pasca unjuk rasa di Jakarta dan berikut selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan beberapa hal mengenai situasi terkini pasca demo di Jakarta. Tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Pramono diantaranya adalah merupakan fasilitas umum yang rusak ini akan segera diperbaiki, dan juga terkait dengan transportasi publik selama 1 minggu ke depan ini akan digratiskan, mengingat ada beberapa sistem-sistem yang masih rusak sehingga ini biaya dari transportasi publik seperti Transjakarta dan MRT akan digratiskan selama 1 menit ke depan, 1 minggu ke depan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui massa aksi yang berunjuk rasa kemarin di Polda DIY Yogyakarta. Sri Sultan meminta agar penyampaian pendapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Sabtu dini hari, kendaraan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono membelah massa aksi yang berunjuk rasa di Mapolda DIY. Kedatangan Sri Sultan disambut sukacita para pendemo, bahkan massa mengiringi rombongan Sri Sultan menuju ke gedung Mapolda. Di dalam gedung Mapolda DIY Yogyakarta, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka di hadapan Sri Sultan. Aksi ini. Siapa warga? Buka mas keluar. Kiri kanan, yuk, ngambil gambar kiri kanan. Sultan kemudian keluar gedung dan menemui massa. Selain meminta agar polisi membebaskan 8 demonstran yang ditangkap, Gubernur DIY juga meminta agar massa mengakhiri aksi mereka. Yang ikut demonstrasi. Jadi harapan saya dengan kondisi ini, yang terakhir harapan saya ya sudah, karena sudah pagi, jam 1 pagi, semua capek ya pulang aja. Kita sudah ditunggu
Sultan berharap kondisi di Yogyakarta kembali kondusif dan warga bisa menyampaikan aspirasi mereka dengan damai dan tertib. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. SA Change Cigar, Cacao and Purple. For the love of quality and taste, aromas in harmony. Change Cigar, Cacao, Purple. SA, love yourself.